Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mati kamera semua, mati. Kalau bisa ngidupkan kamera, hidupkan sama itunya. Biar ada interaksi sedikit. Tak apa-apa, hidupkan aja suaranya sama kameranya bagi yang bisa. Oke, Bapak ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau suara sama di kamera yang umpamanya hidup kan, Bapak ucap salam, ada yang jawab. Ini tadi bisu semua kan, nggak enak juga kan, nggak ada yang jawab kan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak cek kesiapan dulu yang hadir Rian Supriyadi, Adrian Putra, M. Sukriman, Nur. Nur nama panjangnya Nur apa Nur? Nur Ada hilang. Fauzia, Pak. Nurnya hilang lagi si siapa? Adrian ya. Yang hilang mungkin jaringan nih mungkin. Jadi oke, kita mulai untuk Nur masih ingat materi minggu lalu Nur? Hmm, yang materi 9 sama 10, Pak. Yang 10 aja. Tentang dakwah, Pak. Tentang dakwah ya. Ya, Pak. Penulisan. Berita dakwah. Nah, apa yang Nur ingat? Yang diingat aja, nggak usah tengok catatan. Hmm, Apa kira-kira yang diingat tentang materi dakwah kemarin? Penulisan teknik menulis dakwah. Ingat Nur? Itulah, Pak, yang bahas video cara-cara itu pembuatan beritanya. Oh, berita dakwah gitu ya. Ya, Oke. Jadi cara-cara pembuatan berita dakwah. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau minggu ini kita masuk materi yang ke-11. Ini link absennya silahkan diisi. Materi kita yang ke-11 adalah menulis berita dan iklan radio. Apa? Untuk ngisi absen biar senang. Nah, itu link absennya yang baru join menulis berita, iklan. radio. Nah, kemarin berita data berita dakwah Jurnalisme data, Pak. menulis dakwah yang kemarin kan. Yang 9 Iya, Pak. data, yang 10 dakwah. Nah, ini radio lagi untuk menulis berita radio. Tapi ini kalau dalam RPS kita itu sebenarnya tentang berita di radio. Pahami saja berita radio, nanti kalau memang ada tambah-tambahan tentang cara membuat iklan di radio nggak apa-apa. Tapi intinya berita di radio dulu. Ini berbeda ya dengan berita di siber, cetak dan lain-lain. Nanti ada teknik-teknik sendiri untuk berita di radio. Ini contoh Pak coba share bahannya dulu. Udah kelihatan? Udah kelihatan kan?
Kelihatan, Pak. Jadi untuk di radio, eh, pertama eh, sebelum kita menulisnya, tentu kita sedikit harus mengulas tentang apa itu jurnalisme radio. Ini hanya sekilas saja ya, biar nanti dalam menulis beritanya nggak ngambang. Radio itu yang penting itu adalah pendengarnya. Jadi broadcast jurnalis radio atau jurnalis itu yang dipedulikan itu hanya satu, bisa didengarkan, menyenangkan, menghibur dan memenuhi kebutuhan. Lain dengan yang lain-lain kan? Kalau yang lain harus dibaca. Jadi kalau pengertiannya, kalau jurnalis kan sebagai keahlian atau reportase keterampilan berita. Jadi kalau dalam jurnalisme, dalam untuk jurnalistik radio digabungkan. Jadi kecakupan itu dikemukakan. Yang pentingnya dalam radio ini adalah komunikatornya. Kalau dalam bahasa kitanya adalah penyiarnya. Radio siaran itu, broadcast itu yang penting penyiarnya. Tapi kita kan materi kita penulisan berita. Yang dimaksud di sini kita sangkut pautkan dengan materi kita, berita yang ditulis nanti disiarkan gitu. Gitu. Jadi ada kaidahnya dalam berita radio sedikit berbeda dengan yang lain dari untuk cetak dan online, yaitu pada karakteristiknya publisitas. Apa? Publisitas. Apa Nur? Apa, Pak? Publisitas itu apa Nur? Yakni disebarluaskan kepada publik, Hah? kalayak atau orang banyak. Siapa saja bisa mendengarkan siaran radio, tidak ada batasan tentang siapa yang boleh dan tidak boleh mendengarkan. Nah, itu karakteristiknya. Kemudian yang universalitas. Pesannya bersifat umum tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak. Kemudian periodisitas. Periodisitas tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan. Radio mengudara secara periodik, misalnya 19 jam setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Kontinuitas. Kontinuitas berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbit. Aktualitas. Berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik. Di situ ada informasi. Jadi dalam aktualitas itu ada informasi. Informasi itu salah satu adalah berita yang dibacakan oleh penyiar. Berita yang dibacakan penyiar itu ditulis oleh scriptwriter-nya atau penulis beritanya. Kita akan masuk ke sana nantinya. Jadi suara eh, karakteristik khasnya adalah auditori, suara, transmisi itu alat-alatnya. Keunggulannya cepat dan langsung, akrab, dekat, hangat, sederhana, tanpa batas, murah, bisa mengulang, fleksibilitas. Kelemahannya selintas, global. Ini ada juga kelemahannya nih. Ah, Kalau pendengarnya ada juga macam-macam. Ada heterogen, pribadi. Jadi sebelum kita menulis beritanya, kira-kira berita yang kita tulis di radio ini didengar enggak? Atau pendengarnya macam mana radio? Itu harus kita tahu juga dulu. Yang aktif atau yang selektif. Jadi jurnalis radio, Pak, teknik dan itu proses linknya pembuatan ada, Pak. penyebarluasan informasi khususnya berita melalui radio dengan menggunakan suara dan bahasa lisan. Ini yang perlu digarisbawahi. Coba Topa, Topa, halo Topa, Topa kemana? Atau Rian Supriyadi, si monitor.
Atau siapa yang monitor? Sukriman? Monitor? Ah, itu makanya kan Bapak pengen videonya diaktifkan sama suaranya diaktifkan, hidupkan. Jadi kadang nih kayak gini, nah video ini Sukriman udah ganti suara nih. Halo, kenapa Pak? Nah, kalau itu kan ada di layar itu bahasa tutur. Jadi jurnalis radio memiliki karakteristik tersendiri, yakni bahasa tutur. Apa itu bahasa tutur? Bahasa tutur gaya penulisan jurnalistik radio menggunakan bahasa tutur, bahasa obrolan, atau bahasa percakapan sehari-hari. Oke, jadi kalimatnya macam mana? Kalimatnya pendek, Nah, menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan. nah, spoken word-nya kan, jadi pendek-pendek. Kadang kalau berita, media online dan yang lain media cetak itu kalimatnya panjang, panjang. Jadi nanti kalian harus pandai. Ini umpamanya ada berita dalam sebuah media online atau bahan berita yang sifatnya di umum, nanti dijadikanlah berita radio. Nah, apa yang pertama harus diperhatikan harus pendek, pendek. Dia yang penting bahasanya tutur, bahasa percakapan sehari-hari, dan kalau bisa pengucapannya itu ya sekali ucap, jangan sampai berulang-ulang pula menarik napas penyiarnya kan. Panjang saking panjangnya itu maksudnya. Jadi bahasa tutur tuh kayak gitu. Jadi sekali ngomong per gitu habis. Jangan panjang-panjang. Ah, satu ide satu kalimat, menghindari anak kalimat. Jadi satu ide satu kalimat saja pendek. Sedapat mungkin satu kalimat bisa disampaikan dalam satu napas. Jadi satu napas itu maksudnya sedapat mungkin satu kalimat bisa disampaikan dalam satu napas. Ada satu napas umpamanya. Tapi kalau umpamanya sedapat mungkin satu kalimat bisa disampaikan dalam satu napas, tidak menggunakan, nah itu udah lebih dari satu napas. Jadi berita penulisan berita untuk radio itu tidak boleh lebih dari satu napas. Ya kalau terjadi juga macam mana lagi. Tapi di sini dalam tekniknya harus satu napas. Jadi tidak menggunakan kalimat langsung. Jadi kan ada kata-kata di dalam berita, ada kalian kalimat langsung namanya tanda kutip. Sering kalian tengok berita tanda kutip kan di media online, Sukriman, dan lain-lain. Ada sering nampak berita ada tanda kutip kan? Ada kan nampak Nur, Topa, Adrian, Adrian? Ada nampak kan kalau di berita umum, berita online dan berita lain itu ada tanda kutip kan? Kalimat langsung. Kalau di radio itu tidak ada, jadi tidak ada istilahnya kalimat langsung. Jadi kalimatnya kalimat tutur semua. Jadi kalau ada kalimat langsung nanti dirubah menjadi kalimat tutur. Yang kedua, yang karakteristik khususnya atau tersendirinya yaitu disuarakan. Nah, jadi disuarakan itu coba Adrian masih monitor. Iya Pak Adir. Nah, jadi disuarakan itu apa? Tek teknis penyajiannya berupa suara dibacakan sesuai dengan sifat radio yang auditori untuk didengar. Nah, oke, Beri udah. Jadi penyajiannya berupa suara dibacakan sesuai dengan sifat radio auditory untuk didengar. Jadi berita yang kita tulis itu kan kalau di online dibaca orang. Kalau radio untuk disampaikan atau disuarakan. Nah, jadi diomongkan dalam suara dulu atau terkadang radio direkamnya dulu baru disajikan ulang atau kadang penyiar langsung ngomong. Ini lagi tidak dapat diulang. Coba Rian Supriyadi. Hadir Pak. Ya, tidak dapat diulang itu apa? Bisa monitor Rian? Halo Tidak Rian? dapat diulang. Ya. Informasi yang disampaikan penyiar atau pembaca berita tidak dapat diulang. Nah, sudah. Yang penting tidak bisa diulang lagi dan sampaikan. Tapi kalau diulang, ya lain waktu lagi gitu. Lalu si Topa, mana Topa? Kalau langsung, apa itu langsung Topa?
Halo Topa, monitor. Halo Topa. Dapat ya, Pak. Langsung dapat menyanyikan pendapat atau peristiwa yang sedang terjadi, Pak. Juga dapat narasumber secara langsung, Pak. Oke. Ya, Mas, tunggu, Mas. Batasan waktu. Coba Topa lagi. Tar, Mas, tar. Penulisan naskah dibatasi detik, menit, dan jam, Pak. Namun bisa juga terbatas dengan media cetak yang dibatasi kolom atau halaman, Pak. Oh gitu, udah. Kemudian enak didengar dan mudah dimengerti. Apa maksudnya? Topa? Enak penggunaan kalimat singkat, padat, dan sederhana, Pak. Nah, Dan jelas. udah. Yang penting maksudnya itu enak didengar, oke? Nah, ini kalau tentang penyiar, nah itu bukan berhubungan dengan materi kita. Yang materi kita hanya berhubungan tentang teknis peliputan, wawancara, kode etik, nilai-nilai berita, dan struktur penulisan kalimat jurnalistik radio pada dasarnya sama saja dengan jurnalistik media massa pada umumnya. Perbedaannya sebagaimana dikemukakan hanya pada masalah penggunaan bahasa, tutur, dan teknis penyajian suara. Di mana kunci perbedaannya bahasanya bahasa, tutur, dan teknik penyajian suara. Paham? Nah, yang penting kalau berita radio itu bahasanya bahasa tutur dan teknik penyajiannya suara. Jadi semua teknis peliputan, wawancara, kode etik, nilai-nilai berita, dan struktur penulisan kalimat jurnalistik radio pada dasarnya sama. Kemudian tadi juga ada kalimat langsung yang eh, tidak eh, tidak dipakai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Jadi radio juga ada terkadang adalah musik-musik. Nah, ini kalian kan ada handphone masing-masing sekarang. Sekarang juga ada radio itu menggunakan sistem streaming. Jadi tidak menggunakan frekuensi. Nah, ini salah satunya radio siberrio.com ini. Ntar Bapak cek dulu lagi aktif atau tidaknya. Ah, itu kan? Coba kalian buka di Play Store. Halo? Buka Play Store sudah? Belum? Sudah, Pak. Siapa yang belum? Sudah, Pak, sudah. Nanti di Play Store itu, ini tengok di chat apa ya? Chat ini, chat di chat nah, Play Store coba ketik listen to myradio.com. Sudah? Sudah, Pak. Ada nampak situ? Nampak, Pak. Sama? Coba diinstal. Udah ke enam, udah ke enam enamnya.
Udah diinstal? Udah diinstal? Lagi diinstal, Pak. Nah, lagi terus. Ini harus dipandu harus dalam panduan Bapak nih nanti kesulitan nanti. Ke yang mana Pak downloadnya? Play Store buka dulu. Tengok dekat chat. Play Store. Habis itu buka listen to my radio. Sudah? Listen to my radionya sudah? Udah diinstal? Sudah, Pak. Nah, sudah itu masukkan nama radionya siberriau.radio, itu ada dekat chat 12345.com. Siberriau radio 12345.com. Nanti di save aja ya, biar nanti Bapak suruh buka tinggal nggak perlu nginstal-nginstal ulang lagi, di save aja. Nah, itu cara mendengar siaran radio streaming yang lebih efektif melalui Play Store. Udah bisa didengar radionya? Belum? Udah, Pak. Apa terdengar lagunya situ? Ini musik ya, Pak? Iya, dia kan nanti bisa kita selipkan berita di situ. Oke. Baru satu, yang lain? Bersih kan suaranya, Nur? Bersih, Pak. Jadi kalau mau dengar lagu-lagu, Nur, buka aja itu. Jadi teknologi sekarang sudah mulai canggih, dia pakai QR code bisa juga tuh. Tapi pakai Play Store gitu, selagi ada jaringan internet, Nur bisa dengar radio. Kalau radio yang sekarang, umpamanya RRI, kalau frekuensinya kadang nggak sampai ke sebuah tempat, ya nggak nyampe lagi siarannya kan. Kalau ini selagi ada internet, sekarang kan internet nggak putus-putusnya zaman sekarang di mana-mana kan. Udah ke semuanya mencoba, udah belum? Udah dapat lagunya, udah terdengar siarannya. Halo? Halo? Udah bisa? Halo yang lain?
Halo, yang lain udah selesai? Udah, Pak. Udah dengar nyanyi lagunya Adrian? Belum? Setelah diinstal, masukkan Siberio titik radio 12345.com di pencariannya itu. Kan kalau udah diinstal, dibuka kan, nah, dia minta apa nama channel radionya katanya kan. Iya, Pak. Udah. Nah, udah bunyi apa belum musiknya? Udah, Pak, musiknya. Hah? Udah. Udah ada, Pak. Nggak ada? Udah ada Pak, musiknya. Udah. Udah, Pak. Ah, dua baru. Topa sama Sukri sama Rian sudah belum? Ini kayak yang Lalu timbulkan sejuk di mataku, misteri yang kau simpan tebarkan jantungku. Biarkan aku dalam dekapanmu. Oh, bawalah aku. sama kan lagunya kan? Sama, Pak. Nah, jadi versi desktop nih yang kalian nampil di layar kalian ini namanya versi desktopnya. Versi lewat komputernya kayak gitu, langsung klik link saja kayak kayak link biasa. Siberio.radio123.com, nah, langsung keluar kayak gitu, kayak link yang ini. Tapi kalau pakai Play Store kayak tadi, yang ngetrennya sekarang ya lewat Play Store itu. Jadi kita langsung buka radio. Nanti kalau kalian simpan, kalian tak perlu install-install lagi. Langsung buka kayak buka WA saja. Nanti ada Siberio gitu, klik aja. Ada dua tuh. Nanti keluar yang tanpa tanpa Siberio, kemudian yang pakai Siberio radionya. Ah, yang pakai Siberio itu nanti kalian tinggal tekan di layar HP saja. Nanti kalian bisa dengarkan radio. Ah, udah praktis sekarang kan? Praktis atau enggak? Udah kan? Nah, jadi itu nanti berita yang kita tulis nanti dijadikan suara. Ah, nanti suaranya kalau kalau nanti umpamanya tugasnya Bapak suruh umpamanya kalau kalian buat berita lain lagi itu sulit kan? Berita yang sudah ada saja umpamanya di sebuah media online, jadikanlah berita ini berita radio. Nah, yang perlu diingat itu kalimatnya apa tadi pendek-pendek, berubah saja biar satu napas. Kemudian kalau ada kalimat langsung, hilangkan kalimat langsungnya. Nah, jadikan dia semacam kita bertutur, kita bercerita gitu. Bisa kira-kira nanti kalau sudah selesai di diketik sesuai kaidah cara penulisan radio, nanti direkam saja lewat HP, nah, kirimkan audionya ke Bapak. Atau nanti kirimkan audionya ke Google Form. Kira-kira bisa? Nah, nanti berita itu diputar kayak mutar lagu ini kali bahasa kalian tuh. Ah, Nah, gitu. Nanti biar dicoba diputarkan gitu. Kalimat kalian itu, tapi diubah dulu kata-katanya ke dalam kata-kata untuk berita radio ya kalimat bertutur gitu. Kira-kira bisa kira-kira nanti? Belum? Kira-kira macam mana? Agak sulit? Kurang paham, Pak. Ah, kurang paham. Atau nanti dikasih contoh satu berita. Bentar ya. Umpamanya satu berita tentang nah ini aja. Wabu Prohil apresiasi kunjungan inspektorat.
Kemensos RI. Kelihatan? Nanti Kelihatan, kalau habis Pak. kalau habis waktunya join lagi ya. Karena ini 1 menit lagi kayaknya mau habis. Jadi join lagi, kita buka berita Babuk Royal apresiasi kunjungan Kemensos dulu. Bob, jaringan kayaknya nih buat ada gangguan jaringan atau berita yang lain nanti atau berita yang ada nanti bisa juga Bapak kasih ke grup, nanti ubah menjadi berita yang untuk nanti habis ini join langsung ya. Paham? Menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku, ku berlari kau